setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari dekat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Yes, Zara. Zara mau nanya. Yap, Mas Bedu kan sudah menikah nih, sudah ya kan? Mas Bedu sama mertua akur nggak? sama mertua. Iya. Ya akur lah. Kalau nggak akur ntar anaknya diminta lagi. Bisa gitu ya. Iya. Tapi mesra nggak sama mertua? Ya makanya Zara. Kenapa sih Zara nanya mesra apa nggak mesra ya? Soalnya kan gini Mas Bedu, kalau akur itu belum pasti mesra. Tapi kalau mesra itu udah pasti akur. Oh gitu Cagus. Zara, nggak mesti. Jadi kalau nggak akur belum mesti mesra. Ada yang nggak akur tetap aja mesra. Kita berempat mesra. Tapi nggak akur. Akur. Oh gitu. Ya tapi kan Zara tahu begitu sih kata teman Zahra yang udah menikah, bukan kata Ya, Zara. makanya Zara segeralah menikah. Iya, Biar tahu doain ya. rasanya bagaimana akur dan mesra dengan mertua. Waalaikumsalam. Ijo keren. Baju baru ya? Baru dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Masya Allah, ada yang seger-seger di sini. Pantesan Bedu kesini mulu diri. Emang di sini. Emang di sini posisi Bedu kan dulu di sini. Posisinya ada di pindah. Kirain gara-gara ada mereka pindah ke situ. Ya Masya Allah. Nanti Bedu jadi gak akur sama mertua Bedu mah, sama mama. Kunaon? Nanti Bedu jadi gak akur sama mertua Bedu kalau mama gojok-gojok gitu. Oke deh. Mudah-mudahan diakui bahwa ini adalah menantu yang terbaik. Iya, Masya Allah. Jadi kalau sama mertua itu harus mesra ya, Mah? Harusnya begitu. Tapi di kita kebanyakan dalam tanda kutip mertua dengan menantu kayak ucing dengan tikus. Masya Nggak pernah ada Allah. ketemunya. Nah, Ini kesalahan kita. iya. Lalu seperti itu banyak kebanyakan ya, Ma? Kebanyakan, nggak selalu. Iya, Kebanyakan, tidak semua. Penyebabnya juga sudah umum biasanya penyebabnya. Ma. Kebanyakan, tapi Kebanyakan. tidak semua. Ya sudah kita bahas ya, Ma. Kekompakan atau keakuran atau kebesaran mertua dan menantu ya, Ma. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naon judulnya? Mesranya mertua dan menantu. Mesranya mertua dan menantu. Maaf dalam tanda kutip kalian belum menikah. Kebanyakan digambarkan yang namanya mertua dalam sinetron, dalam film, dalam cerita. Maaf, kebanyakan mertua itu antagonis. Ya Allah. Galak, diktator, Aduh. otoriter, galak sama menantunya. Terutama mertua perempuan dengan menantu perempuan. Iya. Maaf, dibilang salah juga enggak, karena memang ada yang begitu. Ya. Harusnya
para sutradara, jangan selalu membuat yang namanya mertua itu galak. Jadi opini di masyarakat, kalau mereka mau menikah, hati-hati lu sama mertua lu. Hati-hati mertua lu. Seolah-olah mertua itu macan yang siap menerkam menantunya. Jadi kan menantunya pada kisut. Iya. Ciut hati mereka. Takut. Khawatir mereka dengan keadaan mertuanya. Awas mertua galak. Maaf sayang. Emang anjing. Ini dalam kenyataan survei membuktikan. Memang ada mertua yang galak. Tapi lebih banyak mertua yang baik. Banyak baik. Makanya mama bilang sama kalian, jangan takut kalau kalian menikah dengan kaum laki-laki mendapatkan mertua yang galak, jangan takut. Yang penting kalian mendapatkan hati suami kalian yang notabene anak daripada mertua kalian. Resiko ditanggung penumpang. Kalian mencintai seorang laki-laki, kalian mau menikah dengan dia, kan punya ibu, punya ayah. Suami kalian, istri kalian tidak keluar di belahan batu. Iya, Ma. Tapi ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik. Masya Allah, ini yang harus kita ketahui. Jadi, opini di masyarakat yang mengatakan mertua, Masya Allah, antagonis, galak, dan seterusnya, ini salah. Jangan membuat kalian jadi takut menikah, jadi berpikir-pikir, takut serumah dengan mertua yang galak tadi diterkam sama mertua, ini salah. Sekarang dari pihak kita nih, dari pihak orang tua. Wahai ibu-ibu, kita sebagai orang tua, awalnya peran kita sebagai seorang ibu, Ya. sebagai seorang ayah, yang kita merawat anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan. Kita merawatnya dan kita bagi anak-anak kita manusia yang nomor satu yang sangat dipentingkan oleh mereka. Bayangkan. Pulang sekolah dari mana-mana anak pasti walaupun ayahnya duduk di kursi. Mama, mama, mama. Iya apa iya? Iya, Ma. Mencari mamahnya. Ayahnya kadang-kadang marah. Gue segini gedenya duduk kenapa gak dianggap cariin mamah kamu. Tuh saking hebatnya peran seorang ibu. Kita urusin makanan anak kita. Kita urusin pakaiannya, kamarnya, kebersihannya, belajarnya. Seorang ibu berperan sangat penting dalam tubuh seorang anaknya. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Karena segala permasalahan anak-anak pasti bertanya kepada ibunya. Dari A sampai Z. Namun ketika anak-anak kita sudah balik, sudah dewasa, mereka menikah. Jadilah kita mertua. Bagaimana biar menantu dengan mertua tidak seperti gambaran di TV, gambaran sinetron, gambaran film, gambaran cerita-cerita. Kita sebagai orang tua wajib menyadari saat ini peran saya sudah berubah. Yang tadinya sebagai seorang ibu berubah menjadi seorang mertua. Jangan kita menganggap menantu kita saingan, persaingan. Hati-hati. Jangan Anda menganggap dia anak saya, yang hamilin saya, yang melahirkan saya, yang menyusui saya, yang ngurusin saya, rela berkorban segala-galanya. Biar saya, anak saya wajib berbakti hanya sama saya, tidak boleh menyayangi pasangannya. Ini salah. Kita wajib menyadari ketika anak-anak kita sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa peran penting kita sebagai seorang ibu yang tadinya sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, saat ini posisi kita tergeser oleh pasangan mereka. Baik mereka laki-laki maupun perempuan. Sehingga perhatian mereka menggeser. Yang tadinya kalau pulang ke rumah, mama dicariin, ibu dicariin, emaknya dicariin. Sekarang pasangannya mereka cariin. Jangan sakit hati. Kita menyadari anak saya sudah ada orang yang dia sayangi, yang dia cintai, yang dia perhatikan. Apalagi jangan kita menganggap mereka saingan kita. Apalagi kalau kita bilang pilih dia apa mama. Ya Allah. Itu sangat salah. Pasti sangat menyakitkan anak-anak kita, menyakitkan pasangan daripada anak-anak kita. Ya Masya Allah. Harusnya kita bersyukur, berpikirnya begini. Bukan pilih mama apa dia. Alhamdulillah ya Allah. Anak saya sudah punya orang yang dia cintai. Alhamdulillah. Anak saya sudah punya orang yang dia sayangi.
yang dia perhatikan dan memperhatikan anak saya. Ringan terasa oleh kita. Yang kemarin setiap anak kita sebelum pulang kita mikir makan apa nih anak saya. Bajunya yang mana? Begitu mereka punya pasangan diambil alih oleh menantu kita. Kalau kita menyadari bahwa saya sudah berubah peran saya. Dari seorang ibu yang sangat penting buat anak laki-laki maupun perempuan saya. Sekarang sudah berubah peran penting saya digeser oleh mereka. Artinya kita punya waktu luang untuk ibadah semakin banyak. Ringan terasa oleh kita. Ya. Oke, baik. Memang mertua dan menantu ini sudah seringkali kita dengar kisahnya ya, Mak. Betul. Jadi Tapi, apalagi terutama mertua kebanyakan. Apalagi Dikatakan mertua perempuan itu dan galak. menantu perempuan tuh ya, Mak. Betul, paling sering. Paling sering Bentrok. tuh, bentrok. Oke, kita lanjutkan kembali penjelasan Mama tentang mertua dan menantu. Mesranya seperti apa? Kita akan lanjutkan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Mertua Allah. dan menantu, apalagi menantu perempuan sama mertua perempuan itu paling sering, Sering gesekan, sekali Pak. bertengkar. Kenapa? Terjadi gesekan. Mertua laki-laki mengatakan, kamu kan anak mama. Iya. Yang ngambilin kamu mama, yang beranakin kamu, yang netein kamu, itu mama. Iya. Yang ngurusin dari kecil, mama rela berkorban buat kamu. Sampai sarjana, gara-gara kamu mama nggak pakai perhiasan. Kita rela. Anak perempuan mengatakan, dia kan suami saya, sudah menikahi saya, harus perhatian dengan saya, fokus hanya saya yang dia sayang. Ini salah, ini terjadi bentrokan. Yang seharusnya. Makanya resepnya harusnya jadikan orang yang dicintai oleh anak saya, pasangannya itu adalah keluarga saya. Keluarga. Paling enak kalau ketemu orang. Misalnya mamah baru punya mantu. Ketemu orang. Perkenalkan ini anak saya. Nah, Bukan menantu saya. iya ya Maya. Kalau menantu itu ada batas. Bukan anak gue gitu loh. Tapi kalau kita ketemu orang. Perkenalkan ini anak saya. Menantu pun terhibur. Alhamdulillah dianggap anak. Dianggap anak. Kalau dianggap keluarga kan jadi enak. Iya. Ada masalah apapun artinya menyatu. Ya. Ada acara pertemuan keluarga besar. Ini anak saya yang baru nih. Masya Allah cantik kah? Ganteng kah? Yuk kenalkan ini si anu sepupuan. Silsilahnya begini, kenalkan sama mereka. Kenalin semua ya mah. Karena kita mengatakan ini anak saya, otomatis cair perasaan mantu kita. Masya Allah. Artinya kita dianggap keluarga, nggak dianggap penantu. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kemudian apalagi kita harus berlaku adil kepada anak dan mantu kita. Cuman punten dalam tanda kutip. Kalau kita punya anak lebih daripada satu. Kalau pengen berlaku adil kepada anak mantu, wajib melibatkan kakak adiknya anak kita. Oh. Nih anak mama punya istri. Kita berlaku adil. Bilang sama kakaknya, bilang sama adiknya. Ini keluarga kita, bukan ipar, ini kakakmu. Karena dia sudah menikah dengan kakakmu. Ini adikmu, karena sudah menikah dengan adikmu. Dia keluarga, kita sama-sama ya kalau ngapa-ngapain. Kan mereka juga enak, mantu kita ngedengarnya. Iya. Dianggap keluarga. Tapi yang bikin masalah, ini menantu saya. Dia berbeda sama saya. Ya Allah. Apalagi kakaknya, adiknya, anak kita yang punya pasangan dia. Kan tidak sedikit ipar sama ipar berantem. Betul Pak. Pergesekan. Rasa tidak diperhatikan. Contoh kakaknya laki-laki. Iya. Biasanya kalau gajian adiknya dibeliin baju. Tuh. Bulan besok dibeliin sepatu. Begitu kakaknya punya istri. Nggak dibeliin baju. Ya udah berubah. Ada dibeliin sepatu. Ini adiknya marah. Makanya mama tadi katakan berlaku adil bukan hanya kita ibu mertua. Tapi anak kita, kakak, adik dari anak kita yang sudah menikah dengan mereka. Wajib dikasih tahu dia merupakan bagian keluarga kita. Abangmu menyayangi dia. Abangmu mencintai dia. Wajib berikan nafkah. Kamu tahu diri. Iya, Nggak kayak kemarin. Karena abang kamu punya kewajiban. Harus berikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Baru kepada kalian. Kan selama ini kalian udah cukup sama abang kamu dibeliin baju sama sepatu. Betul. Itu kita nasehatin. Ya.
Di kita mah banyak emak-emaknya manas-manasin. Kebalik. Bukan, liatin tuh. Begitu punya bini dia udah lupa sama kita. Ini kompor meleduk. Lama-lama hancur tuh keluarga. Langsung deh, Mang. Kemudian yang namanya kita orang tua kan hidup sudah lebih lama daripada anak mantu. Kalau kita punya pendapat, punya opini, jangan didiktatorkan kepada membantu kita. Misalnya, yang dikatakan dalam sebuah rimba tidak ada kepala rimba 2 ekor harimau. Tapi hanya seekor. Singa. Singa. Maksudnya apa? Dalam sebuah bangunan rumah tangga tidak ada 2 orang yang akan menjadi pemimpin. Harus 1 orang. 1. Yang wajib kita sebagai orang tua, mertua menyadari. Begitu anak saya sudah menikah dengan dia. Jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga. Rumah tangganya. Makanya mama selalu bilang, kalau habis nikah lebih baik pindah dari rumah orang tua. Kontrak. Di rumah mertua, ngontrak walaupun sekamar. Kalian bisa ngatur sendiri. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Kalau kalian masih tinggal dengan mama, dengan mertua kalian, itu kan rumah tangga mereka. Kalau anak ngatur ngapa-ngapain, dia ikut ngatur dong rumah tangga kita. Benar nggak? Benar. Makanya lebih baik keluar dari rumah besar itu, bikinlah rumah tangga yang kecil, hanya suami istri. Jadi apapun yang kalian inginkan bisa diatur sendiri. Berbeda kalau kalian numpang di rumah orang tua. Ya, lelaki enak, yang istrinya numpang gak enak. Kalau keluarga istri ini datang ke rumah mertua kan kagok. Begitu pula kalau kita tinggal di keluarga perempuan. Datang keluarga laki-laki bertamu ke situ kan kagok. Ada besanan seterusnya. Tapi kalau kalian punya rumah tangga sendiri dalam rumah tangga kecil, kalian bisa mengatur bagaimana kalian berumah tangga. Jadi kita sebagai mertua, sebagai orang tua, jangan memaksakan kehendak kita. Kalau melihat dalam mereka berumah tangga, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, kalau kita tidak dimintai saran, nggak usah ngasih saran. Kecuali, kalau kita orang tua dimintai saran oleh anak mantu kita. Barulah. Kita berikan saran, berikan pandangan, berikan opini, tapi bukan mengatur mereka. Hanya sebagai pandangan, kalau mama seperti ini, tapi kalian tidak tahu. Keputusan tetap diambil oleh... Tetap keputusan punya mereka, orang rumah tangga punya mereka. Rumah tangga mereka ya. Misalnya, anak kita beli lemari, namanya rumah baru. Belilah mereka kursi di rumah kontrakan mereka. Jangan kita ngatur, kalau kata mama lemari nggak pantas di situ. Di pojok sono. Kalau kata mama nggak bagus tuh cat hijau. Kuning. Kuning cat hijau. Beda selera mertua dengan menantu. Nenek-nenek dengan anak muda seleranya beda. Jangan memaksakan kehendak. Ya. Tapi berikan pandangan kepada mereka. Kalau mamah begini-begini, terserah kalian yang punya rumah tangga kalian. Maka akan akurlah antara mertua dengan penantu. Itu kemesraan pasti datang. Contoh Rasulullah SAW beberapa kali berikan contoh kepada kita. Ketika dia bertamu ke rumah anaknya Siti Fatimah Zahra. Dia bertanya, Fatimah, kemana anak pamanmu? Nyariin Ali. Tidak ada ayah, tadi ada masalah, kita ribut berantem. Ali pergi ke suatu tempat, sampai sekarang saya tidak tahu kemana. Rasul menyuruh sahabat yang lain, tolong carikan Ali di mana. Ternyata kata sahabat yang suruh nyari Ali, ada di masjid lagi tiduran ya Rasulullah. Rasul samperin, Ali ngegeletak di ubin masjid. Kemudian sorbannya sudah jatuh ke tanah karena debu itu banyak di ubin. Rasul usap punggung Ali. Hei Abu Turab. Abu Turab itu yang sudah kena debu. Bangunlah kalian. Kenapa engkau ada di sini? Nah, dengan mengatakan Abu Turab, Ali merasa tidak dipersalahkan. Masalah ribut dengan istrinya oleh mertua tidak diungkit-ungkit. Tenanglah hatinya, maka dia pun ceria bahwa sebagai mertua tidak mencampuri urusan anak mantunya. Tapi dia mengatakan Abu Turab. Dari situ Ali disebut Abu Turab. Dia senang dan bahagia karena dia Rasul sendiri, mertuanya sendiri yang berikan nama Abu Turab. Jadilah mereka pulang, akur kembali dengan Siti Fatimah. Itu sejarah bagaimana mertua dengan menantu jangan ikut campur, redakan masalah, bukan ngompor-ngomporin masalah. Itu. Baiklah. Kalau begitu ya Maya, nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Mangga. Tentunya ini dinantikan sekali ya jamaah mengenai pembahasan kita kemesraan menantu dan mertua. Nanti kita lanjutkan kembali dan juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Yang ada di studio siap-siap ya pertanyaan ke Mama ya. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede.
aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Badu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya ke Pak Mangga, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya beda kalau anak perawan. Iya. Galau mah. Ada apa? Nama saya Nang Intan Khairun Nisa dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mau Oke. tanya mah, apa saja suaranya kayak- batasan-batasan antara menantu dengan mertua agar saling mesra, tetapi tetap saling menghormati satu sama lain. Oke. Terima kasih mah. Aku kayak Kata familiar suara Herlisa. kamu deh. Nanya. Ya. Bagaimana batasan antara mertua dengan menantu agar tetap mereka mesra. bersama? Batasannya ya, Mas? Kita yang namanya mertua, anggaplah pasangan anak-anak kita. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan, itu anak dan keluarga saya. Kalian sebagai anak mantu tahu diri masuk dalam keluarga suami kalian yang punya ayah, ibu, kakak dan adik. Anggaplah mereka orang tua kalian. Bagaimana kalian menghormati orang tua, begitulah menghormati mertua. Bagaimana kalian menghormati kakak adik kalian di rumah, begitulah menghormati kakak adik daripada pasangan Anda. Yang ketiga, jangan sekali-kali membandingkan pola hidup kalian di rumah kalian dengan pola hidup di rumah mertua kalian. Karena kita berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pendidikan, berbeda ekonomi yang tidak mungkin disatukan. Yang penting sekarang, saya pasangan daripada suami saya pasangan daripada istri saya, dan ini keluarga mereka, menyatu dengan mereka, begitulah. Jadi jangan pakai ada batasan-batasan. Hormati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Dengan disadari dan diyakini bahwa saya adalah anak dari mertua saya dan Ya. mertua saya adalah orang tua dari saya. Betul. Itu akan otomatis akan terbatas, Ya. akan ada batasan dengan sendirinya. Mencair, Mak? mencair, Oh, mencair ya, Mak? mencair. Gitu. Oke. Ya. Sudah terjawab ya? Kalau gitu kita langsung ke Instagram nih Mas Bedu. Ya, silakan, Antusiasnya luar biasa nih pertanyaan di tema ini. Ada yang dipilih Nur Fitri 39545. Nur Fitri, 39545. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Saya baru menikah 8 bulan. Tetapi saya dengan mertua saya tidak akrab. Suami saya sempat nyuruh saya untuk mencoba akrab dengan orang tuanya. Cuma hati saya selalu bilang gak mau. Karena sikap mertua saya yang sering ngomongin saya di belakang saya. Karena rumah saya sebelahan dengan mertua saya. Selain itu suami saya juga seperti masih anak mami banget. Menurut Mama saya harus gimana Mah? Maaf, tadi saya katakan, ketika kita masuk dalam keluarga suami kita, wajib kita yang beradaptasi dengan mereka. Jangan sekali-kali Anda berharap keluarga mereka beradaptasi dengan kita. Yang paling baik Anda rumah jangan terlalu dekat. Oh gitu ya. Agak jauh, karena biasanya seperti piring. Kalau piring kalau dekat ketrek-ketrek, ada aja permasalahan. Bergesekan. Tapi kalau jauh manis terus. Jadi Anda keras hati. Hati saya tidak nerima, belum apa-apa nggak nerima. Ini dia salah Anda. Gak lapang Anda dada tidak ya. bersyukur menikah dengan laki-laki yang Anda cintai. Anaknya Ibu Anu, bapaknya Ibu Anu, adiknya si Anu, kakaknya si Anu. Anda yang wajib beradaptasi. Kalau saya mendengar Anda bilang dari awal, hati saya nggak suka, sampai kapanpun pasti Anda nggak Nggak akan suka. suka. Kalau orang memandang nggak suka, sebaik bagaimanapun orang pasti jelek di mata Anda. Tapi kalau orang mencintai tulus dengan hati, seburuk bagaimanapun akan dimaafkan. Itu dari titik awal Anda salah pola berpikirnya. Kuncinya harus lapang dada ya Mah. Betul. Mah, baik Mah, terima kasih Mah. Mangga. Mah, Bedu sama Zara izin sebentar Mah pamit ke. Mau kemana? Pamit sebentar. Mau ini kasih informasi buat jamaah yang ada di rumah. Mah. Oke, mangga, mangga, Boleh mangga. ya Mah? Sebentar ya Mah. Mangga. Kan ya Mah? Yuk, mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mas Bedu. Ya. Kalau kita tadi simak ya tausiah Mama Dede hari ini tuh benar-benar buat pelajaran banget kita ke depannya ya.
Harus dong Zara. Semoga Allah selalu menjadikan kita manusia yang beruntung dan juga manusia yang bermanfaat buat orang lain. Amin ya robbal alamin ya Mas Bedu ya. Masya Allah, Zara perhatiin. Dari tadi tuh Mas Bedu kayak lagi seneng banget. Iya Zara, alhamdulillah Mas Bedu tadi baru aja dapat rezeki. Oh ya? Masya Allah, berarti alhamdulillah dong kalau gitu Mas Bedu. Tapi nih ya, kalau boleh nih Zahra kasih saran, ingetin gitu Mas Bedu ya. Kalau kita tiap habis dapat rezeki itu tuh, jangan lupa untuk bersedekah dan berbagi buat saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Ya Zara, terima kasih ya udah kamu ingetin. Nah cuma masalahnya nih, Mas Bedu masih bingung mau sedekah, mau infak kemana. Karena nih ya, Mas Bedu tuh sekarang lagi padet-padetnya jadwal syutingnya. Ya kan, jadi belum sempet nih untuk datang langsung ke masjid atau ke lembaga-lembaga donasi. Ya ampun, Mas Bedu, ini benar-benar deh hari gini kalau memang mau berbuat baik mah ya, dengan yang namanya sedekah udah gampang banget Mas Bedu. Udah nggak perlu lagi deh tuh yang namanya harus datang ke masjid-masjid, datang ke lembaga ini, lembaga itu udah nggak perlu lagi. Karena kan kemarin Mas Bedu udah install kan aplikasi Link Aja ya dong. Ya. Nah di layanan Syariah Link Aja, Mas Bedu bisa nih untuk bersedekah dan juga bisa untuk infak karena di sana ada layanannya. Oh ada ya Zara? Ini bukannya cuma bisa jadi uang elektronik aja, layanan syariah Link Aja. Nih, ya ampun, Mas Bedu, ini benar-benar gak tahu atau gimana sih Mas Bedu? Gak tahu. Nggak tahu. Ya udah, Zara kasih tahu ya Mas Bedu ya. Di layanan Syariah Link Aja bukan cuman bisa jadi uang elektronik aja, tapi bisa juga nih untuk kirim uang, beli pulsa, bayar tagihan, belanja, dan yang paling penting seperti yang tadi Zahra bilang, bisa untuk infak dan juga sedekah. Selain itu Mas Bedu, bisa juga loh untuk daftar online untuk haji dan juga investasi syariah. Wah, layanan syariah Link Aja keren ya Zara. Bisa melakukan kebaikan di mana aja dan kapan aja dengan mudah dan praktis lagi. Muslim friendly banget ya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong gimana ya caranya kalau Mas Bedu mau sedekah lewat aplikasi layanan Link Aja Syariah? Tenang Mas Bedu, gampang banget caranya. Sekarang Mas Bedu buka ya aplikasi Link Aja yang udah Mas Bedu install kemarin. Ayo, setelah Mas Bedu buka, udah dibuka belum? Oh, aku buka ya? Nah, Oke. jadi setelah itu Mas Bedu langsung nih, kalau Mas Bedu udah buka layanan Syariah Link Ajanya, Mas Bedu pilih fitur dana sosial. Nah, di situ ada pilihan zakat, infak, dan juga wakaf. Mas Bedu klik ya yang infak. Nah, di dalamnya tuh banyak banget pilihannya. Mas Bedu bisa langsung pilih mau sedekah lembaga donasi yang mana. Nah, terus masukin deh berapa nominal jumlahnya. Udah deh, mudah kan Mas Bedu? Oh iya Zara, gampang banget ya. Iya, gampang kan? Insya Allah nih, sedekah yang Mas Bedu sampaikan tadi itu langsung sampai tepat kepada yang membutuhkan. Karena di layanan Syariah Link Aja, Mas Bedu juga bisa loh isi saldo via Bank Syariah. Oke deh Zara, terima kasih ya buat informasinya. Sekarang Mas Bedu mau taruh uang Mas Bedu di layanan syariah Link Aja. Biar cepat bisa beli pulsa, bayar tagihan, delivery makanan, beli BBM, belanja e-commerce, sampai infak dan juga sedekah. Oke deh kalau gitu, pemirsa yang ada di rumah langsung aja yuk download aplikasi Link Aja. Jangan lupa aktifkan layanan Syariah Link Ajanya ya. Layanan Syariah Link Aja. Semua transaksi bisa dari A sampai Z. Berkah untuk semua. Rumah Bapak Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut Mas Bedu. Boleh, kesempatan lagi nih untuk yang di sini di studio untuk bertanya. Mangga berdiri. Silakan berdiri. Awas keceplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hidayati dari Alfi Institut Hidayati. Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Galau nih Ma, Nah, Ada apa nih? Perpaduan yang baik. apakah hubungan mantan mertua itu masih mahram? Dan bagaimana menjaga hubungan mantan mertua dengan menantu tetap terjalin harmonis? Terima kasih. Oke. Oh udah mantan nih Ma. Dia nanya,
Kalau pasangan suami istri ini yang satu meninggal atau bercerai, Ya. apakah hubungan antara menantu dengan mertua tetap mahram? Tetap. Tetap. Kalau anak kita pernah berhubungan badan, walaupun sekali dengan pasangannya, ini adalah mahram paten. Sampai kiamat haram menikah dengan mertua. Nggak boleh dikawinin. Otomatis dia harus menghormati mertuanya walaupun pasangannya sudah meninggal Ya. atau mereka sudah bercerai. Jadi mahram paten tidak paten. Berbeda yang mahram tidak paten. Kalau misalnya dengan ipar, sekarang menikah dengan si A dengan si B. Misalnya bercerai si A dengan si B, dia boleh menikah dengan kakaknya si B tadi yang namanya si C, namanya naik ranjang. Naik ranjang. Kalau bercerai atau meninggal nih si B ini, dia boleh menikah dengan si D, adiknya daripada si B ini, namanya turun ranjang. Turun ranjang. Kalau menikahnya dengan kembaran, namanya ngegeser ranjang. Oh, geser ranjang. Jadi itu mah tidak paten. Selama mahram itu tidak boleh menikah selama pernikahan ada. Kalau sudah meninggal salah satunya ataupun dicerai, maka mereka boleh menikah. Berbeda dengan mantan mertua. Itu paten sampai kiamat. Oh, Mas. Mohon maaf, kamu sudah menikah? Belum. Udah ada mantan mertua? Seandainya dia akan ya. punya keluarga, punya tetangga. Iya, mungkin ada pengalaman Mas Bedu. Gitu. Baiklah, kalau gitu ke Instagram ya, Mah. Pada nungguin nih jamaah pastinya ya. Ada Inayah 16, Mah. Inayah 16. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Jadi begini, Mas. Saya ada di posisi jadi mertua nih. Kebetulan anak saya udah menikah dengan istrinya selama 2 tahun. Menantu saya itu malas banget, Mah, jadi anak. Posisi dia tinggal satu rumah sama saya, tetapi dia tidak mau membantu saya. Pekerjaan rumahnya mah mulai dari nyapu, ngepel, nyuci piring, masak. Kebetulan di rumah tidak ada ART mah. Setiap saya masak selalu dikomentarin sama dia. Bilangnya nggak enak lah, keasinan lah. Saya udah coba nih mengakrabkan diri dengan dia. Tapi sikap menantu saya ini selalu dingin. Saya sebagai mertua sikapnya harus diambil bagaimana nih mah? Oke. Kita wajib beradaptasi dengan mereka. Ya. Jangan kita sebagai orang tua, sebagai mertua berharap menantu kita plek sesuai dengan harapan kita. Kalau saya berpikir yang penting anak saya bahagia. Soal dia dididik boleh jadi dia dari orang punya kemampuan, punya ART, yang nyuci, yang masak, yang nyapu, yang ngepel ada. Maka kita wajib mengajarkan. Yuk ya, kalau pagi-pagi nyapu ya. Iya, Mah. Rapihin tuh spray. Hayo, begini cara ngerapihinnya. Nyapunya perlahan-lahan. Jangan Anda berharap menantu yang tidak mau ngapa-ngapain berubah dalam sekejap, nggak bakalan. Susah. Anda dengan penuh kesabaran ajakin dia beradaptasi dengan pekerjaan yang harus Anda lakukan. Kalau dia selalu mencela masakan Anda, nggak enak, keasinan. Coba Anda coba kalau kamu masak. Mama pengen nyobain deh masakan kamu. Hayo mama ngeliatin. Hayo pergi ke pasar, pengen masak apa kamu sekarang? Yuk kamu udah jadi istri, sekarang harus belajar bagaimana masak. Garamnya seapa. Coba kurang apa masakan mama. Ya. Jangan Anda langsung benci sama menantu Anda. Walaupun kita lebih tua, siapa tahu menantu Anda memang lidahnya lebih lempeng. Oke. Ya kan? Tidak sama. Di keluarga saya, contoh. Di keluarga saya yang senang itu nasi lembek. Betul. Di keluarga saudara saya kering. dia lebih seneng nasi itu perak. Kan kalau kata saya, ih enak banget nasinya lembek pakai sambal jadi enak. Iya. Kata dia mah, ih nggak enak nasi kelembekan. Boleh jadi asin juga. Kata keluarga daripada menantu kita, ini asin banget. Kata keluarga kita doyanya segini. Enggak, udah biasa. Jadi yang kita cari tengah-tengahnya. Jangan marah karena kebiasaan orang tidak akan sama dengan kita. Semua punya selera berbeda-beda. Seperti itu ya Ibu Inayah ya. Kayak gitu, makasih banyak ya Maya. Masya Allah, ini ilmunya hari ini tentunya sangat bermanfaat banget nih buat kita semua ya. Mungkin bagi para jamaah, para mertua di luar sana dan juga menantu-menantu atau ini yang ada di sini calon-calon menantu juga ini tadi pesan mama, nasihat mama, kita harus bisa memposisikan diri kita di keluarga mertua seperti apa atau di keluarga menantu seperti apa. Kita yang beradaptasi jangan mengharapkan atau berekspektasi orang tersebut menjadi baik dengan sendirinya. Tapi kita harus yang menyesuaikan diri kita dan juga tentunya berdoalah kepada Allah. Karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Mah, mari kita berdoa yuk Mah.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, anak-anak sekalian yang cantik-cantik, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Berikanlah ya Allah kepada kami anak mantu, cucu yang soleh, yang solihah, yang saling pengertian, mengerti keadaan orang tua dan mertua. Kita pun orang tua mengerti keadaan anak dan menantu kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan menantu yang satu akidah, satu agama, satu alur dengan kami ya Allah. Kami bersyukur. Karena itu nikmat yang Engkau berikan, yang tidak semua Engkau berikan. Karena begitu banyak orang yang menikah dengan yang berbeda akidah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai anak dan menantu. Berikan kepada kami saling pengertian, saling mencintai, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling meringankan beban. Kami tentu punya kesalahan dan punya kelupaan karena sebagai manusia normal. Oleh karena itu ya Allah, selama ini boleh jadi kami melakukan kesalahan. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua dan mertua kami, dosa anak mantu dan cucu kami ya Allah. Tunjukin kami di jalanmu yang benar dan lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman dari IIQ sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Habib pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.